Shalom, selamat malam. Hari ini adalah hari yang luar biasa, istimewa untuk kita semua. Dan kita ada di tempat ini untuk satu hari yang diperingati oleh hampir seluruh dunia. Ada negara-negara tertentu yang mungkin mereka pahamnya tidak percaya Tuhan dan mereka tidak memperingati hari ini. Tetapi kita semua ada di sini dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh kasih Kristus. Amin. Kalau kita mau bandingkan beberapa minggu sebelumnya dan beberapa minggu setelah ini, kita akan merayakan juga hari libur yang lain. Tapi hanya hari ini yang diperingati seluruh dunia. Saya ulangi, saya tidak ingin membandingkan. Beberapa minggu yang lalu kita juga memperingati hari besar, tapi tidak seluruh dunia memperingati. 2 minggu lagi kita juga akan memperingati hari besar, tapi juga tidak seluruh dunia memperingati. Hanya hari ini yang diperingati seluruh dunia. Amin. Oh iya Pak, ada yang datang ke gereja, ada yang enggak. Seakan-akan Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kasih karunia-Nya diberikan kepada seluruh dunia, tetapi tidak semua orang menerimanya. Hari ini kalau kita hadir di tempat ini, kita mengingat dan kita sangat percaya bahwa Tuhan menebus kita. Ada orang di luar sana yang mungkin hari ini sedang memperingati hari libur sama seperti hari libur yang lain. Tapi bukan kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dan ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita akan lihat beberapa ayat dari tema hari ini, yaitu dari salib menuju kepada kemuliaan, mahkota. From cross to crown. Ayatnya ada di Galatia 3. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14. Amin. Yesus Kristus menjadi kutuk. Dan pada hari ini, 2000 tahun yang lalu, Kristus disalibkan dan dia menjadi lambang orang yang terkutuk. Kenapa? Karena pada Ulangan 21, Nabi Musa pernah menulis, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Sama seperti Tuhan Yesus tidak dibiarkan semalam-malaman, dia digantung, disalib, tapi pada malam harinya dia diambil. Karena sudah ada ketentuan bahwa tidak boleh mayat itu digantung semalam-malaman. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung apa? Terkutuk. Kenapa seorang yang digantung itu terkutuk? Seakan-akan alam semesta ingin berkata bahwa orang yang digantung itu tidak diterima oleh bumi dan tidak diterima oleh langit. Karena itu dikatakan terkutuk. Kenapa salib itu harus kita peringati? Salib mengingatkan kita bahwa salib itu adalah lambang kutuk. Jadi jangan terlalu bangga kalau Bapak Ibu pakai kalung salib atau anting-anting salib atau mungkin tato salib. Sebetulnya itu bukan simbol yang bagus-bagus amat. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin mengingatkan saudara akan kasih Kristus, nggak masalah. Tapi sebetulnya itu adalah alat hukuman yang paling mengerikan yang dikenal oleh umat manusia. Kalau kita belajar tentang hukuman mati, semakin maju, semakin modern umat manusia, maka umat manusia berusaha menemukan metode-metode hukuman mati yang paling cepat, paling efisien, paling tidak menyakitkan. Ya, itu berevolusi dari digantung, kemudian
mungkin dipotong, ada yang digoreng, direbus pelan-pelan. Lalu semakin modern maka dengan listrik dan lain-lain. Tetapi umat manusia berusaha untuk membuat hukuman mati itu senyaman mungkin, supaya yang dihukum tidak kesakitan. Tetapi berbeda dengan salib. Justru salib dirancang untuk orang itu mati pelan-pelan. Dia nggak langsung mati. Orang disalib pada zaman itu, pada zaman Roma, adalah supaya dia meneteskan darah pelan-pelan sampai dia kehabisan darah. Dan kalau Anda baca di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yesus digantung paling tidak minimal itu 3 jam. Minimal. Karena di Matius 27 Anda baca pada jam 12 sampai jam 3 jam itu langit menjadi gelap. Berarti sebelum jam 12 Yesus sudah digantung, sudah disalib. Minimal 3 jam. Dan sebelumnya sudah ada 2 orang yang disalib. Jadi itu memang dirancang untuk mati pelan-pelan. Entah dia mati karena kehabisan darah, atau mati karena kehabisan nafas, mati karena kesakitan. Dan orang yang disalib akan sangat menderita. Apalagi sebelumnya Tuhan Yesus itu digebukin dalam keadaan yang sangat menderita. Dia mati di atas kayu salib. Nah, salib mengingatkan kita bahwa salib itu adalah lambang kutuk. Ini dimulai dari Kejadian 3. Kita harus kembali ke asal mulanya. Ketika Adam dan Hawa melakukan satu hal yang sangat dilarang oleh Tuhan, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, membujuk Hawa, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Kata terkutuk ini pertama kali ditemukan Alkitab ya di Kejadian ini. Dan ini semua dimulai karena pelanggaran. Lalu firman-Nya kepada manusia, saya lompat ayat 15, 16, lalu langsung ke 17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Bukan manusia yang dikutuk, tapi tanah. Manusia hanya menerima hukuman dari Tuhan. Yang dikutuknya adalah ular dan tanah. Di dalam kesalahan Adam dan Hawa, Tuhan masih menyimpan pengharapan untuk manusia. Tuhan masih mengasihi manusia. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki. Tapi tidak dengan ular dan tanah. Karena kita tahu tanah akan dihancurkan dengan bumi yang baru, diganti dengan bumi yang baru. Amin. Tapi manusia masih diberi kesempatan. Ketika Adam dan Hawa melanggar, maka manusia mendatangkan kutuk atas dunia ini. Dan juga mendatangkan kutuk sebetulnya atas dirinya juga. Karena hukuman itu berlangsung terus-menerus sampai sekarang. Di mana wanita akan mengalami kesakitan waktu melahirkan, walaupun dunia medis berusaha untuk mengeliminir rasa sakit itu dengan sesio, ya betul ya, sesio. 2 kali istri saya melahirkan secara sesio. Tapi apakah sakit setelah sesio hilang? Enggak juga, tetap ada sakit. Dan pria akan mengalami kesukaran kalau dia mengandalkan kepandaiannya sendiri untuk mengusahakan tanah, karena tanah itu sudah dikutuk. Kita hanya mengandalkan berkat dari Tuhan. Nah, saudara, saya pernah membaca satu
interpretasi. Kenapa sih kok yang digoda itu Hawa, bukan Adam? Kan yang dikasih perintah oleh Tuhan itu Adam. Jangan makan buah ini ya, kalau Anda baca Kejadian 3. Tapi kenapa kok yang digoda itu Hawa? Dan ini banyak menimbulkan interpretasi. Tapi salah satu interpretasi, kenapa kok yang digoda Hawa? Itu adalah kemungkinan. Karena Hawa itu memang lebih baik dan lebih pintar dari Adam. Kemungkinan besar. Kaum Hawa ucapkan kaum pria jangan memandang saya dengan pandangan yang bagaimana gitu ya. Karena saya juga Adam. Mungkin iblis tahu bahwa kalau dia menggoda Adam, kemungkinan Hawa belum tentu mau. Tapi kalau dia dapat Hawa, dia dapat Adam. Karena memang Hawa diciptakan untuk menolong Adam, betul nggak? Karena yang menolong itu pasti lebih pintar dari yang ditolong. Kaum Hawa ucapkan loh, memang jelas kaum Hawa itu multitasking, bukan kita para Adam. Kaum pria hanya bisa fokus satu hal satu saat. Kaum wanita bisa melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Kalau istilah Windows-nya itu multitasking. Kalau kita ini Android, Adam itu Android, nggak bisa multitasking. Karena itu iblis menggoda Hawa. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan, ketika Hawa digoda iblis dan dia makan buah pengetahuan baik dan buruk, kira-kira Adam ada nggak di sana? Kemungkinan besar Adam ada. Kemungkinan besar, kemungkinan kecil tidak ada. Tapi rasanya Adam ada di sebelahnya. Karena Adam nggak punya yang lain, jadi dia kemana-mana pasti ngintil Hawa. You know ngintil? Kemana-mana pasti cari Hawa. Atau Adam lagi sibuk dengan binatang-binatang ya, lagi merawat binatang, tapi kecil kemungkinan. Karena Hawa setelah makan dia langsung berikan kepada Adam. Jadi selisih waktunya nggak terlalu jauh. Nah pada saat Hawa makan, Adam ini cuman lihat, betul nggak? Lihat tok. Harusnya Adam bisa memperingatkan. Karena itu Adam juga kena hukum. Karena seharusnya dia yang bertanggung jawab mengingatkan Hawa. Jangan. Karena itu para suami, sekalipun Anda mungkin kalah pintar dengan istri, jangan takut dan jangan sungkan untuk mengingatkan istri. Kaum Adam ucapkan, gak ada yang amin. Memang harus kita akui, istri-istri kita nih, bukan istri-istri kita ya maksudnya, satu istri maksudnya, para istri kita, itu memang lebih perhitungan, lebih detail, lebih kreatif, lebih energik, lebih bisa melakukan banyak hal. Tapi kadang-kadang harus kita ingatkan, ini nggak boleh. Stop. Cukup. Jangan takut. Karena itu memang tanggung jawab kita sebagai suami, para pria. Memang kita kalah pinter, kalah detail, kalah teliti. Tapi kita nggak boleh takut mengingatkan. Amin. Para istri juga jangan emosi kalau diingatkan. Harus bisa mengingatkan diri sendiri. Iya, suami saya mengingatkan saya karena dia mengasihi saya, bukan karena benci sama saya. Terkadang ada orang yang ketika diingatkan dia merasa, kok aku dimarahin, kok aku diingatkan, kok aku nggak disayang. Kadang-kadang kaum ibu itu begitu mengasihi sehingga terkadang apa yang diberikan tuh seharusnya melebihi apa yang diberikan.
Contoh ketika anak ya, ini paling gampang kalau kita mengasuh anak. Kalau kita mengasuh anak, seorang istri pasti lebih protektif daripada seorang ayah. Kebanyakan, nggak semua, tapi kebanyakan seorang istri akan lebih protektif. Dan itu di saatnya para suami mengingatkan. Terkutuk, salib adalah tanda kutuk. Lalu yang kedua, salib adalah lambang permusuhan. Ketika seorang disalib pada zaman Roma, itu artinya dia adalah seorang yang sangat dibenci oleh Kaisar Roma, oleh pemerintahan Roma. Karena itu dia harus dihukum yang berat. Dia memberontak kepada Kaisar, atau dia mungkin melakukan satu kejahatan yang sangat besar, karena itu harus disalib. Dua penjahat yang di sebelah Yesus itu melakukan kejahatan, mungkin merampok, mencuri, membunuh. Tetapi Yesus tidak melakukan semua itu, tetap disalib. Kenapa? Karena dia dianggap mengkhianat kepada Kaisar. Karena dia mengaku raja. Betul ya? Raja orang Yahudi. Dan sebuah pemerintahan itu sangat akan berhati-hati dan memberantas setiap benih-benih perpecahan atau pemberontakan. Di zaman Roma, ketika orang disalib, dia adalah musuh Kaisar, dia adalah musuh raja. Tetapi salib juga mengingatkan kita bahwa kita memiliki permusuhan dengan Bapa di surga karena dosa. Kenapa Kristus harus mati dan menjadi seteru Bapa di surga? Karena itu kita tahu bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Karena Bapa berpaling, memalingkan mukanya. Dia tidak mau lihat Yesus. Kenapa? Karena dianggap sebagai musuh. Dosa itu adalah pemberontakan. Dosa itu adalah permusuhan dengan Allah. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, maka kita sebetulnya sedang bermusuhan dengan Tuhan. Adam dan Hawa ketika dia melanggar makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, dia sedang bermusuhan dengan Allah. Karena dia melanggar perintah Allah. Kita para orang tua, kalau kita punya anak dan kita memberi satu perintah atau memberi satu peraturan di dalam rumah, ketika peraturan itu dilanggar, maka artinya yang melanggar itu sedang bermusuhan dengan kita. Betul ya? Sedang memberontak kepada kita. Contoh, misal kita punya peraturan, dilarang makan di dalam kamar tidur, misal. Maka ketika anak kita dengan sengaja makan di kamar tidur, artinya dia sedang melanggar, menjadi musuh kita. Dan kita harus ambil tindakan. Karena kalau kita nggak ambil tindakan, peraturan itu nggak ada gunanya, betul ya? Peraturan itu baru berguna kalau ada punishment. Ada reward dan ada punishment. Kalau tidak ada punishment, maka peraturan itu it's nothing. Karena itu ketika Tuhan memberikan peraturan, perintah bahwa jangan makan, maka perintah itu diberikan satu konsekuensi. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Harus ada konsekuensinya. Karena kalau nggak ada konsekuensinya, it's not a rule. Hanya sekedar informasi, bukan perintah. Informasi tidak akan memberikan satu pengaruh apa-apa kepada kita. Tapi kalau perintah, itu harus dilakukan atau dilanggar, terserah kita. Tapi ada konsekuensinya. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar, maka dia sedang mengadakan permusuhan dengan Allah. Karena itu Allah harus mengusir dia dari Taman Eden, karena dia sudah melanggar. Efesus 2 ditulis oleh Rasul Paulus. Karena dialah Yesus, damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, atau kata lain dari permusuhan. Dosa itu membuat kita bermusuhan dengan Allah. Karena itu salib mengingatkan kita bahwa kita dulu adalah musuh Allah. Tapi karena Kristus, kita diperdamaikan.
Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib itu mengingatkan kita bahwa dulunya kita seteru dan musuh Allah. Tetapi oleh karena Kristus mati buat kita, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Yang ketiga, salib itu adalah lambang hukuman. Seperti yang saya bilang tadi, hukuman yang paling mengerikan, paling menyakitkan, mati secara pelan-pelan. Tadi saya waktu ibadah, saya coba-coba cek. Kita semua di sini mungkin merasa nyaman karena suhu udara kita dijaga dengan baik. Kita tidak kedinginan dan tidak kepanasan. Tapi di luar sana suhu cukup panas. Nah, saya tadi coba-coba cek, berapa sih suhu di Yerusalem? Kan Tuhan Yesus disalib kira-kira bulan-bulan seperti ini. Memang gak pas tanggal ini, memang gak pas hari ini, 2000 tahun yang lalu, tapi kira-kira tidak begitu jauh. Dan kalau Anda cek suhu di Yerusalem ya kira-kira hampir sama dengan di sini. Lebih dingin sedikit. Tapi ingat, pada jam 12 siang dia digantung kepanasan di tengah terik matahari. Telanjang, tidak memakai pakaian. Kalau Anda sering naik sepeda motor di tengah jalan di kota Denpasar, Anda naik motor siang hari. Kalau saya siang hari naik motor, ketika kena lampu merah, saya berusaha cari apa? Pohon di sebelah kiri, betul ya? Anda ikut-ikutan cari pohon sebelah kiri sebelum lampu lalu lintas. Kenapa? Karena kita ingin nyium, nyium. Dari tadi saya Jawaan terus karena saya orang Jawa. Nyium, kepanasan. Padahal itu cuma berapa detik sih? Paling lama 30 detik. Tapi kita tetap ingin berteduh. Kenapa? Karena teriknya matahari. Bayangkan Yesus 3 jam dia dijemur di tengah panas. Dan itu adalah hukuman yang harus dia terima karena pelanggaran kita. Salib adalah lambang hukuman yang mengerikan. Pertanyaannya, kalau salib itu begitu mengerikan, sakit, salib adalah lambang kutuk, salib adalah lambang permusuhan, kenapa Yesus itu mau mati buat kita? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, karena kita ini miliknya. Amin. Sejahat-jahatnya kita, senakal-nakalnya kita, sama seperti kalau kita orang tua kita punya anak, senakal-nakalnya anak kita, seburuk-buruknya anak kita, dia adalah milik kita. Dan kita semua adalah milik Allah. Amin. Karena itu Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus miliknya kembali kepada pangkuannya lagi. Anda bisa diingatkan akan perumpamaan Yesus ketika dia bercerita kepada murid-muridnya tentang perumpamaan domba yang hilang. 1 domba dari 100 hilang. Dan Yesus katakan dia tinggalkan yang 99 untuk cari yang 1. Ini 1 di antara 100 hilang. Lalu Yesus menaikkan angkanya, dirham yang hilang, 1 di antara 10. Ditingkatkan prosentasenya. Kalau tadi 1%, sekarang jadi 10%. Dan Yesus tetap cari yang 10%. Dan terakhir, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 2 anak, satunya hilang di luar rumah, yang satunya hilang di dalam rumah. Kenapa saya bilang hilang di dalam rumah? Karena walaupun dia di dalam rumah, dia tidak tahu bahwa dia ini milik bapaknya. Dia tetap protes sama bapaknya. Yang satu hilang di luar rumah, berfoya-foya menghabiskan hartanya. Tetapi itu pun
Tuhan tetap menanti-nantikan dia. Bukan dia yang menanti-nantikan bapaknya, bapaknya yang menanti-nantikan dia. Anda baca di dalam Lukas 15, ketika anak itu kembali, yang berlari itu adalah bapaknya, bukan anaknya. Betul? Kenapa? Karena bapaknya sangat merindukan dia. Dia kehilangan miliknya. Dan itulah hati Bapa di surga ketika kita kembali kepada dia. Amin. Kita ini milik Tuhan. Dan dia akan selalu menanti kita untuk kembali. Karena itu kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar kisah ini dan Anda belum pernah menyerahkan hidup Anda kepada Kristus, serahkanlah hidup Anda kepada Kristus. Jadikan dia Tuhan. Dan hari ini juga ada kesempatan untuk Anda yang rindu untuk dibaptis. Kita akan ada baptisan air setelah ibadah ini selesai. Anda bisa mendaftar di rekan-rekan Asia. Mungkin ada di antara saudara yang belum dibaptis dan Anda rindu, Anda ingin dibaptis, bisa mendaftar. Langsung dilayani pada hari ini. Jangan khawatir dengan baju ganti, kita ada baju ganti. Mungkin ukurannya nggak sesuai ukuran saudara, tapi nggak apa-apa, ada. Saudara, kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan kita untuk kembali kepada dia. Apapun kesalahan yang kita pernah lakukan, Tuhan tidak pernah membuang kita. Nabi Mika katakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Allah sangat mengasihi kita dan dia menanti-nantikan, karena kita ini miliknya Tuhan. Anda boleh menyangkal, Anda boleh tidak percaya Tuhan. Anda mungkin berkata, aku ini punya rasio, aku tidak mau percaya Tuhan. Tapi dalam hati kecil kita tidak bisa mengingkari bahwa kita berasal dari sesuatu yang jauh lebih tinggi dari yang kita pahami. Ada banyak teori yang mengatakan bahwa alam semesta ini terbentuk karena Big Bang. Bahkan sampai dibikin filmnya, Big Bang. Serial Big Bang. Tapi secara rasio pula kita bisa berkata bahwa tidak mungkin, adalah sangat kecil kemungkinan sesuatu yang teratur terbentuk dari ketidakteraturan. Kalau kita mau jujur, katanya jutaan miliaran tahun Big Bang, kemudian jadilah makhluk bersel satu. Itu asal mula kehidupan. Lalu setelah berevolusi ribuan jutaan tahun, jadilah makhluk yang lebih rumit. Lalu setelah evolusi jutaan miliaran tahun, jadilah mamalia yang lebih tinggi. Ya walaupun saya ini benci biologi, tapi tahu dikit-dikit. Saya nggak terlalu suka biologi, karena namanya aneh-aneh. Saya cuma tahu satu tumbuhan, bahasa Latinnya Oryza sativa. Oryza sativa. Beras. Itu yang saya hafal, cuma itu. Karena itu makanan sehari-hari, yang lainnya saya nggak hafal. Tapi adalah sangat mustahil sesuatu yang terbentuk karena jutaan miliaran tahun lalu jadi sesuatu yang teratur. Sebuah sel itu kan sangat teratur. Dia bereproduksi, dia berevolusi, dia beradaptasi. Anda bisa bayangkan seperti ini. Mungkin nggak kalau ada ketidakteraturan? Contohnya adalah gundukan sampah, seperti yang di daerah Denpasar Selatan itu kan ada gunung sampah di sana ya. Nah, kemudian gunung sampah itu kena tornado, diuwer ribuan jutaan tahun, kemudian anginnya berhenti, lalu jadilah Boeing 737. Mungkin nggak? Nggak mungkin loh. Itu sama dengan teori Big Bang.
Dari sesuatu yang tidak teratur karena ada angin, hujan, panas, energi dan segala macam, lalu padat jadi sel makhluk hidup. Ya nggak mungkin dong. Itu analoginya seperti sampah kena hurricane, angin puting beliung lalu jadi Boeing 737. Nggak mungkin. Pasti Boeing 737 itu dirancang, didesain, dan diproduksi secara detail dan teliti. Setuju? Karena itu manusia tidak mungkin terjadi karena kebetulan. Pasti dirancang, didesain, dan dijadikan untuk menjadi ciptaan yang mulia. Gak mungkin. Dalam hati kecil kita tahu, gak mungkin. Tetapi terkadang ada orang yang menyangkal. Gak apa-apa, Tuhan masih menanti-nantikan untuk dia kembali kepada Tuhan. Dia masih disayang sama Tuhan. Kita hanya perlu mendoakan saja. Yesus mati untuk kita karena kita dicintai. Bukan hanya karena kita miliknya, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan tutup dengan satu kisah, yaitu penjahat di samping Tuhan. Anda mungkin berkata, Tuhan, Pak Paul, kok apakah mungkin kita ini percaya lalu diselamatkan? Kok gampang nih, kok mudah sekali. Ingat, ada satu penjahat di samping Tuhan yang pada hari itu juga diterima Tuhan di surga. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, penjahat yang satunya, itu berkata pada Yesus, Yesus, kalau engkau memang anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu. Yang sebelah kiri, saya nggak tahu yang kiri apa kanan gitu ya. Pokoknya salah satu lah. Tapi yang seorang lagi berkata, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sangat menarik. Penjahat ini, dia juga sedang dalam keadaan disalib, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan tersiksa. Tetapi di tengah keadaan yang tidak mendukung dia sekalipun, dia bisa berkata bahwa Yesus adalah anak Allah. Satu-satunya anggota tubuhnya yang sedang tidak terpaku, itu cuma mulutnya. Tangannya terpaku, kakinya terpaku, dan dia sedang menderita sakit. Adalah sangat mudah bagi dia untuk juga ikut mengutuki Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya adalah, Yesus, engkau adalah anak Allah. Dan apa kata Yesus? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, apa katanya? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang ini menjadi orang pertama yang dijamin Tuhan Yesus masuk surga. Apa yang dilakukannya? Gak ada. Dia cuma percaya. Apakah dia orang yang baik? Bukan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang baik sekalipun dalam hidupnya. Karena itu dia disalib. Mungkin dia membunuh, mungkin dia mencuri, mungkin dia memperkosa. Tapi dia tidak pernah melakukan satu pun yang baik dalam hidupnya. Tetapi orang seperti ini pun dijamin oleh Yesus masuk surga. Karena dia percaya. Karena itu barang siapa kita yang percaya, kita juga akan dijamin Tuhan masuk surga. Amin. Hari ini ada berita baik. Apapun keadaan saudara, orang ini tidak pernah dibaptis. Dia belum sempat dibaptis. Jangankan dibaptis Roh Kudus, dibaptis air aja belum. Berbuat baik juga tidak, apalagi perpuluhan.
persembahan. Tapi dia dijamin Tuhan masuk surga. Hari ini, kalau engkau mendengar kabar baik, serahkan dirimu dan percaya. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan kepadanya, olehnya, kepada kita, pasti dia lakukan. Pada hari ini juga, ketika engkau mengaku percaya kepada Yesus, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus memberkati.